Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Satu ayat yang menginspirasi, yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah senang untuk dimintai doa, senang hambanya berdoa kepada Allah, karena doa itu akan mengatasi masalah. Doa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu doa itu pun tak akan sia-sia. Setiap orang mempunyai masalah, setiap orang mempunyai kebutuhan, hajat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan serial tentang doa ya, dari orang-orang yang doanya tidak tertolak ya. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah, doanya orang tua terhadap anaknya. Saya pernah dalam satu kesempatan ya, jadi punya saudara, dia hanya mengaminkan doanya orang tua saja. Jadi nderek ibu ya. Jadi mengikuti ibu. Doanya itu ya mengaminkan doanya orang tua gitu. Apa yang diinginkan orang tua itu dia meminta doanya orang tuanya saja gitu. Maka alangkah baiknya kalau kita masih punya orang tua ya, yang diminta itu doanya saja. Jadi doa orang tua terhadap anaknya ini adalah doa yang tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa dekatnya seorang orang tua dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini doa orang tua terhadap anaknya. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang sedang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa ini karena dia dalam satu kesempatan ini dia lagi ngeleh, lagi lapar-lapar, jadi berhaus ya, punya rasa dahaga di siang hari ya. Maka doa orang berpuasa ini adalah doa yang insya Allah tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang berpuasa ini kan punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dua kebahagiaan yang dia akan dapatkan. Rasulullah SAW mengatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun inda rabbi inda liqa'i rabbih wa farhatun inda iftarihi. Jadi kebahagiaan yang dia dapatkan pada saat berpuasanya itu ya, ketika dia bertemu dengan Rabbnya dan ketika dia iftar, ketika berbuka. Maka orang-orang yang berpuasa ini ya insya Allah adalah bagian dari orang-orang yang doanya tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian doa orang yang musafir, orang yang sedang bepergian. Jadi satu saktah misalnya, atau sudah dia niatkan dari rumah ya, bepergian pada satu tempat ya, musafir, niatnya musafir ya, melakukan perjalanan. Bahkan kalau misalnya sholatnya pun dia sudah berkewajiban sudah diberikan kesempatan untuk rukhsah ya. Jadi ketika safar, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi tidak ada dosa untuk mengqashar salatnya ketika dia sudah
menjadi orang yang pergi dari rumah untuk melakukan perjalanan yang jauh, musafir. Nah, ketika sudah dia statusnya musafir, maka doanya itu tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah doa orang yang terzolimi. Ingat ya, hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah. Doa orang yang terzolimi ini adalah doa yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kata-kata kita ini menyakiti orang lain. Perbuatan kita ini menyakiti orang lain, yang sampai mereka itu tersakiti karena perbuatan kita. Ingat, doa orang yang terzolimi ini makbul, tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya, jadi doa seseorang yang bangun tengah malam dan sebelumnya tidur dalam keadaan berwudu. Ingat, jadi untuk orang yang seperti ini ya, doanya tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke-6 ya. Yang ke-7 ya. Yang ke-7, doa orang yang menjaga amalan yang wajib dan sunnah. Ya. Jadi ini tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa orang yang berada dalam keadaan gawat ketika menghadapi musibah. Jadi betul-betul dia dalam kondisi yang luar biasa, panik dan lain sebagainya ya. Nah, doa orang seperti ini tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang sangat gawat sekali itu, dalam kondisi ketika dia menghadapi musibah ya. Jadi kalau misalnya langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dia mengembalikan semua urusannya kepada Allah, maka doanya ini tidak akan tertolak, jadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah doa orang-orang yang bertawasul dengan amalan soleh yang pernah dilakukannya. Ingat ya, dalam satu hadis ada yang terjebak di dalam gua ya. Nah, doa-doa orang yang bertawasul dengan seperti ini, ada yang bertawasul dengan memberikan perahan susunya kepada ibunya ya. Amal soleh yang dia lakukan setiap hari kepada ibunya gitu kan. Ada yang diajak berzina tetapi dia malah tidak melakukan berzina karena takut kepada Allah. Dikatakan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang tadi mau melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi diingatkan ittaqillah, dia ingat dengan perbuatan amal soleh tersebut ya. Kemudian ada juga yang bertawasul dengan amal soleh ya, seseorang yang dia tidak pernah menemukan hasil jerih payahnya seorang budaknya ya, yang bekerja kepada dia, kemudian dia kembangkan modalnya tersebut ya, menjadi beratusan atau ribuan domba ya, dan itu dia berikan kepada orang tersebut ketika dia menemukan orang tersebut di dalam satu kesempatan dalam tahun-tahun berikutnya. Dan dia 3 pemuda yang terjebak di dalam gua tadi ya, itu dengan berangsur Allah bukakan ya, pintu gua yang terjebak tadi, yang tidak bisa mungkin terbuka ya, hanya dengan tawasul 3 anak muda tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawasul dengan amal soleh adalah doa, bagian daripada doa-doa yang tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ya apa yang bisa kita lakukan dari apa yang saya sampaikan tadi ya, satu demi satu atau satu persatu bisa kita amalkan apapun yang bisa kita lakukan, sehingga doa
kita ini tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.